Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sobat Hikayatuna yang dirahmati Allah, dalam video kali ini akan dikisahkan perjalanan hidup seorang ulama hadis, pengarang kitab Sahih Bukhari. Dialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, yang dikenal dengan nama Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di Bukhara, daerah Uzbekistan, pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah, atau tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi. Imam Bukhari mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Ia lebih dikenal dengan gelar Al-Bukhari, yang dinisbatkan kepada tempat kelahirannya, Bukhara. Menurut Rashid bin Ismail, salah satu kakaknya, Imam Bukhari memiliki daya hafal tinggi, perawakannya kurus, tidak tinggi, tidak juga pendek, kulit agak kecoklatan, ramah, dermawan, dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Al-Bukhari kecil dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim, adalah seorang ulama, ahli hadits bermazhab Maliki, murid dari Imam Malik. Hamad bin Zaid dan Abdullah bin Mubarak. Selain ahli hadits, ayah Al-Bukhari juga seorang pebisnis yang zuhud. Ia termasuk orang kaya, namun sangat berhati-hati dalam menjaga hartanya agar tidak tercampur dengan yang syubhat, apalagi haram. Ketika Al-Bukhari masih kecil, sang ayah wafat. Jadilah Al-Bukhari kecil seorang yatim. Kendati demikian, di bawah pengasuhan sang ibu yang ahli ibadah, Al-Bukhari kecil tumbuh menjadi anak solih yang cinta ilmu. Sewaktu kecil, Al-Bukhari sempat mengalami kebutaan. Awalnya penglihatannya berkurang, makin lama makin tidak jelas hingga tak bisa melihat. Sang ibu yang taat beribadah terus mendoakan Al-Bukhari, terutama di sepertiga malam terakhir, usai sholat tahajud. Suatu malam, ibunda Al-Bukhari bermimpi. Nabi Ibrahim menemuinya dalam mimpi itu lantas mengatakan, "Wahai ibu, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata putramu karena engkau sering berdoa kepadanya." Pagi harinya, keajaiban terjadi. Al-Bukhari kecil sembuh dari buta. Matanya kembali bisa melihat seperti sedia kala. Sejak kecil, Al-Bukhari telah menunjukkan bakatnya yang cemerlang dan luar biasa. Ia punya ketajaman ingatan dan hafalan yang melebihi orang lain. Kelebihan inilah yang mendorong kecintaannya terhadap ilmu hadits. Sejak usia 10 tahun, Al-Bukhari kecil selalu datang dan mempelajari ilmu hadits kepada Syekh Ad-Dahil. Setahun kemudian, ia mulai menghafal hadits dan sudah berani mengoreksi kesalahan gurunya. Di usia 16 tahun, Al-Bukhari telah menghafal hadis-hadis di dalam kitab karangan Ibnu Mubarak dan Waqi Al-Jarrah. Selanjutnya Al-Bukhari remaja bersama keluarga besarnya, mengunjungi Makkah Madinah untuk berhaji dan umrah. Selain itu untuk mengikuti kajian para guru besar hadis. Di Makkah, ia berguru kepada banyak ulama termasuk Al-Humaidi. Di Madinah, Al-Bukhari berguru kepada ulama dari golongan tabi'in yang masih hidup. Di antaranya Ibrahim bin Al-Munsir, Matraf bin Abdillah, Ibrahim bin Hamzah dan Abu Sabit Muhammad bin Ubaidillah. Atas kecintaannya terhadap hadis, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk melawat ke berbagai daerah. Tujuannya untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang sebuah hadis, baik mengenai sanad maupun periwayatnya. Pada usia 17 tahun, ketika di Madinah, Al-Bukhari telah hafal Al-Jami' Sufyan As-Sauri. Ia juga banyak membetulkan catatan para ulama. Pada usia 19 tahun, Al-Bukhari melawat ke Basrah. Ia berguru kepada banyak ulama di sana. Di antaranya Abu Ashim bin An-Nabil, Safwan bin Isa, Badil bin Sabit, dan lainnya. Lalu mengunjungi Kufah dan berguru kepada Abdullah bin Musa, Abu Nuaim bin Yakub, Hasan bin Rabi.
Pada usia 20 tahun, Al-Bukhari melawat ke Baghdad. Sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah, banyak ulama berdiam di kota tersebut. Maka Al-Bukhari pun berguru kepada banyak ulama termasuk Imam Ahmad. Namun karena kondisi keamanan yang mulai tidak stabil, Imam Ahmad menyarankan Al-Bukhari untuk segera keluar dari Baghdad. Al-Bukhari juga melawat ke Syam. Di sana ia berguru kepada Yusuf Al-Farabi, Abu Ishaq bin Ibrahim. Ia juga mengunjungi Mesir, berguru kepada Utsman bin Said, Said bin Abi Maryam. Dari lawatannya tersebut, Al-Bukhari berhasil menemui 1080 orang guru ahli ilmu hadis, sebagaimana yang ditulis di kitab Al-Jami' As-Sahih. Dari sebanyak guru tersebut, Al-Bukhari berhasil memperoleh hadis sebanyak 600.000 buah, 300.000 buah diantaranya dihafal. Hadis-hadis yang dihafalnya itu sendiri terdiri dari 200.000 hadis tidak sahih, dan 100.000 hadis sahih. Dari hasil seleksi 100.000 hadis sahih yang berhasil ia kumpulkan, hanya 7.275 hadis yang dimuatnya dalam kitab Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Al-Bukhari. Dalam meriwayatkan hadis, Al-Bukhari tidak hanya menghafalnya, tetapi meneliti dan menyeleksi kesahihan hadis. Baik dari segi sanad atau riwayat tersambung atau tidak, maupun dari segi perawi atau periwayat apakah terpercaya dan kuat atau tidak. Buah dari ketelitian inilah yang menyebabkan para ulama hadis bersepakat dan menempatkan kitab Sahih Al-Bukhari pada peringkat pertama dalam urutan kitab hadis yang mutabar dan diakui oleh sebagian besar ahli hadis kenamaan. Produktivitas Al-Bukhari dalam menulis kitab dimulai sejak usia 18 tahun. Ia menulis karya pertamanya yang berjudul Kazaya Sahabat wa Tabi'in. Bersama gurunya yang bernama Syekh Ishaq, Imam Bukhari remaja sudah menghimpun hadits sahih dalam satu kitab. Ketika di Madinah, Al-Bukhari juga menuliskan karya yang diberi judul At-Tarikh, yang ia selesaikan di Raudah Makam Rasulullah. Karya-karya Al-Bukhari yang lain di antaranya At-Tarikh As-Sagir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, Tafsir Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Ilal, Kitab Ad-Duafa, Asami As-Sahabah, Kitab Al-Kuna, Al-Hibah, Khalq Afal Al-Ibad, Al-Qira'ah Khaif Al-Imam, dan Rafal Yadain fi Solah. Al-Bukhari dikenal sebagai ulama ahli hadis yang bergelar Syekhul Muhadisin. Dalam kesehariannya, Al-Bukhari terbiasa salat malam 13 rakaat, solat tahajud dan solat witir sebagaimana hadis sahih yang ia riwayatkan. Pada bulan Ramadan, setiap malam Al-Bukhari khatam Al-Quran dalam solatnya. Di siang harinya, Al-Bukhari juga khatam Al-Quran dalam 3 waktu. Pagi hari Al-Bukhari tilawah 10 juz, siang 10 juz dan sebelum buka puasa 10 juz. Sehingga selama bulan Ramadan ia khatam 60 kali. Selain dikenal sebagai ulama pakar hadis, di sela-sela kesibukannya, Al-Bukhari tidak lupa dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan rekreatif, seperti kegiatan belajar. Menurut suatu riwayat, kemahiran memanah Imam Bukhari tidak diragukan lagi. Ia tidak pernah luput memanah kecuali hanya 2 kali. Semua itu dilakukan sebagai pengamalan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kaum muslimin untuk menggunakan panah dan alat perang lainnya. Kebesaran akan keilmuan Al-Bukhari diakui dan dikagumi sampai seantero dunia Islam. Karena keilmuannya ini, pada tahun 250 Hijriah, Al-Bukhari diminta tinggal di Naisabur. Di Naisabur, kedatangannya disambut meriah, tak terkecuali oleh gurunya sendiri, Muhammad bin Yahya As-Sihli. Dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim menulis, ketika Al-Bukhari datang ke Naisabur, saya tidak melihat kepala daerah, para ulama dan warga kota memberikan sambutan luar biasa seperti yang mereka berikan kepada Al-Bukhari. Namun demikian, Imam Bukhari tidak lama tinggal di Naisabur. Al-Bukhari harus meninggalkan kota karena fitnah. Selanjutnya Al-Bukhari pergi ke kampung halamannya di Bukhara.
Seperti halnya di Naisabur, di Bukhara ia disambut secara meriah oleh warga setempat. Namun badai fitnah kembali melanda, kali ini datang dari Khalid bin Ahmad As-Sihli, gubernur Bukhara. Awalnya sang gubernur meminta Al-Bukhari datang ke istananya untuk mengajar anak-anaknya secara khusus. Al-Bukhari menolak, ia berprinsip ilmu itu mulia dan tidak boleh terhina meskipun di depan penguasa. Ilmu harus didatangi, bukan mendatangi. Apalagi jika harus mengorbankan kaum muslimin sehingga mereka tercegah tidak bisa mendapatkan ilmu karena ia hanya mengajar anak-anak penguasa. Atas kejadian itu, sang gubernur murka. Ia memobilisasi ulama istana untuk menjelek-jelekkan dan memfitnah Al-Bukhari. Bahkan ia kemudian mengusir Al-Bukhari. Rupanya fitnah yang menimpa Al-Bukhari terdengar hingga telinga Sultan Uzbekistan yang bernama Ibnu Tahir. Sang gubernur dilengsarkan oleh Sultan dan dijebloskan ke penjara. Anak-anaknya juga menghadapi musibah yang tak biasa. Setelah terusir dari kampung halamannya, atas permintaan warga Samarkand, sebuah negeri tetangga Uzbekistan, Al-Bukhari diminta menetap di Samarkand. Dalam perjalanan, ketika tiba di Khartang, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun di Khartang inilah, Al-Bukhari jatuh sakit selama beberapa hari, hingga akhirnya meninggal pada malam Idul Fitri 256 Hijriah atau tanggal 31 Agustus tahun 870 Masehi dalam usia 60 tahun atau 62 tahun dalam hitungan Hijriah. Al-Bukhari dimakamkan selepas salat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Demikianlah kisah perjalanan hidup tokoh-tokoh muslim yang atas jasa dan kiprahnya di masa lalu, karya dan namanya masih abadi dan tetap dikenang hingga kini. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi, mencerahkan, dan memberikan keteladanan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.